Shalom, selamat malam kepada saudara dan saudari. Selamat bertemu kembali dalam ruangan Minggu Sembayang Pelayanan Wanita Advent Wilayah 10 secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sihat, baik, dan tentunya atas kemuliaan berkat Tuhan. Pada malam ini merupakan malam yang kedua bagi program Minggu Sembayang Pelayanan Wanita Advent bagi Wilayah 10. Dan kami dari Pelayanan Wanita Gereja Limputung Papar akan mengambil bahagian pada malam ini. Saya Puan Andreni Jaminik sebagai pemimpin acara. Doa pembuka akan dilayangkan oleh Puan Catherine Matthew. Dan selepas itu, kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Elder Roslyn Sampai bersama dua orang anak gadisnya yang bernama Cik Shirley dan Cik Nelly. Sudut kesehatan akan disampaikan oleh Puan Justina Salunda. Dan pada malam ini kita akan mendengar satu lagi tajuk renungan yang sangat menarik, yaitu bertajuk Erti Mengasihi Tuhan, dan akan disampaikan oleh Elder Dr. Rosie Talin. Selepas itu, doa penutup akan dilayangkan oleh Elder Roslyn Sampai. Semoga kita semua akan mendapat berkat daripada pelajaran yang kita akan dengar ini. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan yang maha tinggi di surga, terpuji dan termulia nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Pada saat ini kami mau mengucap syukur terima kasih kepada-Mu, karena Engkau sudah memimpin dan menjaga kami sepanjang. Sebentar nanti kami akan mulakan lagi acara Minggu Sembayang kami. Salam dan salam sehat. Dalam ruang ini saya akan mengungsikan info kesehatan berkaitan dengan penjagaan kesehatan semasa menopause. Menopause adalah fase hidup yang normal bagi seorang wanita
apabila umurnya tidak lagi menghasilkan telur. Dalam arti kata lain, Anda tidak akan mengalami menstruasi selama 12 bulan selepas menstruasi terakhir Anda. Biasanya semua wanita akan melalui menopause apabila umur seorang wanita itu di antara 40 hingga 55 tahun. Ovary menghasilkan hormon kewanitaan yang dipanggil hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan mula menurun apabila wanita meningkat umur. Sebelum putus haid, wanita akan melalui fase peralihan yang dipanggil pramenopause yang membuat sebahagian wanita mengalami simptom-simptom pramenopause seperti perubahan emosi dan fisikal. Akibat daripada perubahan hormon estrogen ini, sebahagian wanita akan mengalami beberapa perubahan pada dirinya atau mengalami beberapa simptom menopause yang membuat seorang wanita itu kurang selesa seperti berikut. Hot flashes yaitu perasaan panas tiba-tiba di bagian muka, leher, ataupun seluruh badan. Insomnia yaitu susah untuk tidur ataupun merasa tidak cukup tidur, susah untuk mengawal air kencing, berat badan meningkat, kulit dan vagina menjadi kering, keinginan seks menurun, dan perubahan emosi ataupun mood swing. Gangguan-gangguan ini boleh diatasi dengan beberapa penjagaan seperti berikut. Jika mengalami hot flashes, sejukkan badan dengan meminum air sejuk dan memakai pakaian yang dapat menyerap peluh, hindari pengambilan makanan, minuman yang panas, pedas, beralkohol, dan jauhi tempat yang bersuhu panas. Jika mengalami insomnia, lakukan senaman ringan dan teknik relaksasi secara teratur seperti senaman yoga dan meditasi. Elakkan pengambilan minuman berkafein atau beralkohol dan jangan makan makanan berat sebelum tidur. Masalah susah untuk menahan air kencing boleh diatasi dengan melakukan latihan mengawal pundi kencing ataupun bladder training secara teratur dan lakukan latihan menahan air kencing keluar pada masa pertengahan membuang air kencing. Vagina kering boleh diatasi dengan menggunakan pelicin vagina berasaskan air seperti KY jelly agar hubungan seksual lebih selesa. Jangan cuci vagina dengan sabun atau sabun pewangi untuk menjaga keseimbangan pH vagina kerana vagina mempunyai organ pembersih tersendiri. Cuci bahagian luar vagina dengan air sahaja. Jika keseimbangan pH vagina terganggu, ia akan mengakibatkan jangkitan bakteria dan keputihan yang mengakibatkan bau dan gatal. Untuk mengelakkan berat badan meningkat, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi garam, gula, lemak, dan karbohidrat. Kerana apabila hormon estrogen menurun, kalori tambahan tidak akan digunakan lagi dan ia akan ditukar menjadi lemak dan tersimpan dalam badan, terutamanya di bahagian abdomen. Tambahan lagi pada masa ini, kadar metabolisme menurun, mengakibatkan proses pencernaan makanan kurang aktif. Amalkan pengambilan makanan seimbang, terutama makanan yang tinggi kandungan kalsium seperti susu. Minum 1 gelas susu setiap hari untuk mengelakkan kerapuhan tulang. Lebihkan makanan yang tinggi kandungan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan untuk melawaskan perkumuhan dan meningkatkan penghadaman kerana sistem perkumuhan Anda menjadi semakin lambat mengakibatkan mudah mendapat sembelit. Pengambilan air putih yang cukup juga penting. Jangan tunggu sehingga Anda merasa haus baru minum kerana deria rasa Anda mungkin tidak lagi seperti dulu dan tubuh Anda mudah mendapat kekeringan. Rawatan terapi dan rawatan tradisional seperti aromaterapi, refleksologi, dan yoga boleh juga membantu mengurangkan simptom menopause ini. Mood swing boleh dikurangkan dengan mengamalkan gaya hidup sehat seperti mengambil makanan yang sehat, cukup tidur, hindari stres, dan melakukan senaman.
Jika gejala menopause ini semakin teruk, dapatkan rawatan dari dokter dan mungkin Anda akan memerlukan HRT ataupun hormone replacement terapi. Sekian saja info kesihatan kita pada kali ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Kali ini saya akan berkongsi satu pelajaran yang bertajuk Erti Mengasihi Tuhan. Dan dalam pelajaran ini saya akan membawa 3 persoalan utama, yaitu apakah pemberian terbesar Tuhan kepada kita? Apakah tanggung jawab kita sebagai penerima kasih Tuhan? Dan bagaimanakah cara memiliki dan menghidupkan kasih Tuhan? Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa, dan kiranya Bapa akan memberkati pemahaman kami, agar kami dapat paham pelajaran ini, dan yang paling penting, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Bapa sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah pemberian terbesar Tuhan kepada kita? Saya percaya setiap kita akan tertumpu pada ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang hidup kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, mengurniakan anaknya yang tunggal adalah pemberian Tuhan yang terbesar kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan mengurniakan? Yohanes 19 ayat 16 mengatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, untuk disalibkan itu sudah jelas, maksudnya adalah untuk mati di kayu salib. Nah, tidak adakah cara lain untuk manusia beroleh hidup kekal selain Yesus harus mati? Mari kita lihat bagaimana pengampunan dosa dilakukan dalam zaman Perjanjian Lama. Imamat 19 ayat 22 mengatakan, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya. Jadi dalam Perjanjian Lama harus ada penumpahan darah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dalam Perjanjian Baru, dalam Ibrani 9 ayat 22, sekali lagi dikatakan, menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu harus disucikan dengan darah, dan tanpa adanya penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Nah, Alkitab menyatakan penumpahan darah adalah perlu untuk mendapatkan pengampunan. Itulah sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Supaya ada pengampunan, penumpahan darah, barulah ada pengampunan dan penyelamatan. Jadi ada 3 perkara perlu difahami dan diingati, yaitu Allah mengurniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Yang kedua, mati itu harus karena tiada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Yang ketiga, ini semua dilakukan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia dan juga kepada kita. Inilah pemberian Tuhan yang terbesar bagi kita, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa supaya kita beroleh keselamatan. Setiap orang, apalagi orang Kristen, adalah penerima kasih Tuhan. Soalan besar yang kedua ialah sebagai penerima kasih, apa yang perlu kita lakukan? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menuruti segala perintahnya, itulah arti
mengasihi Tuhan. Nah, perintah yang mana satu yang harus kita patuhi? Semua perintah yang tertulis di dalam Alkitab wajib dituruti. Tetapi dalam pelajaran kali ini, kita melihat satu perintah sebagai tanda kita memahami kasih Tuhan. Perintah itu terdapat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan perintah ini diberikan semasa Yesus hendak naik ke kerajaan surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini dikenali sebagai amanat agung dalam perjanjian baru. Adakah amanat agung ini terdapat juga di dalam perjanjian lama? Nah, kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 hingga 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Jadi maksudnya amanat ini konsisten. Ia telah ada dalam perjanjian lama dan dibaharui lagi di dalam perjanjian baru. Dan amanat itu adalah mengkongsikan kabar keselamatan supaya lebih ramai orang memperolehnya. Jadi syarat untuk berkongsi kasih Tuhan adalah harus memiliki kasih Tuhan dan menghidupkan kasih itu di dalam diri terlebih dahulu. Jadi mari kita belajar bagaimanakah caranya. Kita lihat beberapa ayat di dalam khotbah di bukit. Yang pertama kita lihat dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin, maksudnya poor in spirit. Apabila kita miskin, kita merasa kekurangan. Dan apabila kita merasa kekurangan, kita sentiasa mencari. Dan Tuhan adalah puncak roh itu. Maka kita sentiasa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan roh tersebut. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar dan haus akan kebenaran. Apabila kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan sentiasa membaca firman Tuhan. Dan kita akan mendapat pesanan dan nasihat daripada Tuhan. Dan itu kita akan jadikan sesuatu yang bertumbuh di dalam diri kita. Jadi pengalaman hidup bersama Tuhan inilah yang perlu kita kongsikan. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Nah, berduka cita bukan maksudnya sedih, tetapi insaf dan mengakui bahwa dosa sudah merosakkan hubungan dengan Tuhan. Jadi karena adanya keinsafan itu menyebabkan kita sentiasa datang kepada Tuhan setiap hari memohon keampunan, dan ini dilakukan melalui berdoa. Jadi ada 3 cara untuk kita memiliki kasih Tuhan, yaitu kita merasa miskin dalam roh, kita merasa lapar dan haus akan kebenaran, dan kita merasa berduka cita. Ketiga-tiga perkara ini membawa kita hidup bersahabat dengan Tuhan setiap hari, dan persahabatan ini membolehkan kita memiliki kasih Tuhan, dan itulah kasih yang kita perlu kongsikan. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan kasih Tuhan itu? Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, dan mereka akan memiliki Tuhan. Jadi kita perlu menghidupkan kasih Tuhan itu dengan sikap yang lemah lembut. Dan sikap ini akan menjadikan kita senang diterima oleh masyarakat yang dilayani. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, murah hati maksudnya bersiap sedia untuk menghulurkan bantuan, tidak mengharapkan balasan. Saya suka ini. Jika Tuhan memberimu rezeki lebih, sesungguhnya Ia tidak sedang memintamu membeli lebih. Ia memberimu kesempatan untuk
berbagi lebih. Nah, ini adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita ada peluang untuk menghidupkan sifat murah hati. Dan dengan itu kita boleh berkongsi berkat yang diberikan. Dan ini adalah satu kesempatan memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Kita mendoakan orang yang dilayani agar Tuhan memberkati mereka dan mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui doa yang diberikan. Nah, memiliki dan menghidupkan kasih Tuhan di dalam diri dan mengongsikannya dengan orang lain akan menjadikan kita sebagai garam dunia, Matius 5 ayat 13, sebagai terang dunia, Matius 5 ayat 14. Dan dengan itu kita boleh melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu pergilah, jadikan, baptiskan, dan ajarkan seperti yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tadi. Inilah arti mengasihi Tuhan. Nah, wanita, tugas kita adalah hidupkan arti kasih itu di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Sifat semula jadi wanita yang lemah lembut, yang murah hati dan pembawa damai, dapat menjadikan wanita itu garam dan terang kepada dunia. Wanita boleh bawa ramai orang kepada Tuhan. Ingat ya, tangan yang menghayun buayan dapat menggoncangkan dunia. Jadi sebagai kesimpulan, kita sudah belajar 3 perkara penting, yaitu pemberian terbesar Tuhan kepada kita adalah anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib, supaya kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai penerima kasih itu adalah melaksanakan semua perintah Tuhan. Dan salah satu perintah itu terdapat dalam amanat agung. Dan yang ketiga, untuk memiliki dan menghidupkan kasih Tuhan, kita perlu merasa miskin, haus, dan lapar akan kebenaran, serta insaf dengan keberdosaan kita, supaya kita sentiasa datang kepada Tuhan. Dan untuk menghidupkan kasih Tuhan itu, maka kita perlu berkongsi dengan lemah lembut, dengan murah hati, dan membawa atau memberi damai. 3 perkara inilah yang menjelaskan arti mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan satu pelajaran yang begitu baik melalui hamba-Mu. Bagaimana kami harus mengongsikan kasih-Mu kepada orang yang belum pernah mendengar tentang kasih-Mu. Ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas segala pelajaran kesehatan yang memberikan kami panduan bagaimana kami harus menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit ataupun dalam kesusahan. Kami mohon agar Tuhan akan memberikan kesembuhan dan juga penghiburan dari surga. Agar kami sentiasa mendapat berkat surgawi yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.